Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sidang skripsi saya dengan judul klasifikasi suara jantung menggunakan learning factor quantization berdasarkan ekstraksi ciri fast Fourier transform. Mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama karena semua manusia kan memiliki jantung sebagai organ yang berguna untuk menopang darah ke seluruh tubuh. Nah, penyakit jantung ini juga merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena di Indonesia sendiri penyakit ini menempatkan urutan nomor 1 sebagai penyebab kematian tertinggi. Nah, menurut data WHO atau World Health Organization, terdapat 17,5 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung. Lalu menurut data IHME atau Institute for Health Metrics and Evaluation, terdapat 17,7 juta jiwa orang di dunia atau sekitar 32,26% meninggal. Dan di Indonesia sendiri, penyakit jantung juga telah menyebabkan 36,33% dari total kematian di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, klasifikasi suara jantung merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui penyakit jantung yang disebabkan tidak normalnya pembukaan dan penutupan katup-katup jantung yang tidak sempurna. Nah, untuk mengetahui adanya penyakit jantung, biasanya dokter itu menggunakan teknik auskultasi atau mendengarkan suara jantung menggunakan stetoskop. Tetapi stetoskop menghasilkan suara yang sangat lemah sehingga untuk keperluan diagnosis diperlukan kepekaan dan pengalaman dokter. Nah, penyebab lainnya bisa jadi adanya gangguan faktor lingkungan pada saat mendengarkan menggunakan stetoskop, frekuensinya juga, amplitudenya juga, sinyal yang rendah, dan time split antar jantung yang sangat pendek. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan metode untuk ekstraksi cirinya, yaitu adalah fast Fourier transform dan klasifikasinya menggunakan learning factor quantization. Untuk rumusan masalah, umumnya dokter mendiagnosis suara jantung menggunakan teknik auskultasi. Seperti yang tadi sudah saya bilang, yaitu menggunakan stetoskop yang menghasilkan suara yang sangat lemah dan membutuhkan keterampilan klinis selama masa pelatihan dan sulit untuk dikuasai dalam waktu yang singkat, serta untuk keperluan diagnosis diperlukan kepekaan juga pengalaman dokter. Nah, sehingga diperlukanlah suatu metode yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut untuk mendiagnosis suara jantung dan meminimalisir kesalahan yang terjadi akibat faktor human error. Lanjut ke tujuannya dalam penelitian ini, yaitu untuk melakukan analisa metode diagnosis suara jantung melalui proses ekstraksi ciri menggunakan fast Fourier transform dan mengklasifikasikan 22 suara murmur jantung dengan satu kelas suara normal jantung dengan metode learning factor quantization. Manfaat penelitian yang pertama membantu dokter dalam mendiagnosis suara jantung normal dan murmur secara tepat dengan sistem komputasi. Lalu yang kedua sebagai bahan studi perbandingan dan pengembangan lebih lanjut mengenai klasifikasi suara jantung. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah masukkan data berupa database rekam suara jantung manusia dari situs internet Easy Auscultation, yaitu adalah situs web yang menyediakan beberapa jenis sumber suara untuk auskultasi jantung. Lalu data yang diolah berupa suara jantung dengan format .wav yang di-cropping manual menggunakan software WavPad Sound Editor, menggunakan metode untuk ekstraksi ciri yaitu fast Fourier transform berbasis LVQ atau Learning Factor Quantization, simulasi menggunakan MATLAB 2016. Diagram blok penelitian. Di sini terdapat 3 diagram blok penelitian. Yang pertama adalah diagram blok peneliti sebelumnya yang sudah dilakukan. Input suaranya dari fonodiograf, lalu lanjut ke preprocessing, lalu masuk ke tahap ekstraksi ciri menggunakan dekomposisi paket wavelet, lalu diklasifikasi menggunakan SVM atau support vector mesin. Lalu diagram blok yang kedua sedang dilakukan oleh partner saya. Inputnya dari suara fonokardiograf, lalu di preprocessing, lalu diklasifikasi, lalu di ekstraksi ciri menggunakan power spectral density berbasis metode Weld, lalu diklasifikasi menggunakan NMBP. Dan diagram blok yang ketiga adalah diagram blok penelitian saya sendiri. Inputnya data suara dari fonokardiograf, lalu di preprocessing, lalu di ekstraksi ciri menggunakan FFT atau fast Fourier transform, dan yang terakhir diklasifikasi menggunakan learning factor quantization. Di sini terdapat contoh dari diagram bloknya, yaitu adalah inputnya terdapat dari situs web tersebut. Kita bisa buka di MATLAB dan bentuk sinyalnya seperti ini. Lalu lanjut ke preprocessing, kita nge-cropnya di
software Wavepath Sound Editor, lalu lanjut ke ekstraksi ciri menggunakan Fast Fourier Transform, dan yang terakhir diklasifikasi menggunakan Learning Vector Quantization. Yang pertama, kita masuk ke dalam input. Data masukan untuk penelitian ini adalah suara jantung dengan format .wav yang diperoleh dari database rekam suara jantung Phonocardiograph pada situs Easy Auscultation. Nah, data masukan yang digunakan ada 23 jenis suara jantung terbagi menjadi 22 jenis suara murmur dan 1 jenis suara normal. Total suara yang digunakan ada 136, yaitu 92 data latih dan 46 data uji. Nah, dari data yang diperoleh itu memiliki panjang durasi yang berbeda-beda dan memiliki frekuensi sampling yang berbeda pula, maka diperlukanlah preprocessing untuk menyeragamkan seluruh data tersebut. Lalu, selanjutnya masuk ke tahap preprocessing. Di proses preprocessing ini terbagi menjadi 2 langkah. Yang pertama adalah cropping, yang kedua adalah normalisasi. Lalu lanjut ke tahap cropping. Setelah pengumpulan suara dengan format .wav, didapatkan data dengan durasi yang berbeda, lalu dilakukanlah cropping untuk meratakan durasi sesuai loop-loopnya. Di sini saya memakai contoh suara dari aortic stenosis. Nah, teknik pemotongan ini dilakukan sesuai durasi loop-loopnya dan dengan software Wavepath Sound Editor. Nah, data yang telah dipotong kemudian dinormalisasi dengan mencari amplitudo max-nya agar saat pengenalan suara jantung tidak dipengaruhi oleh perubahan sinyal amplitudenya. Lalu masuk ke tahap normalisasi. Nah, dilakukannya normalisasi bertujuan untuk menyamakan interval amplitude max-nya masing-masing sinyal suara sehingga proses pengenalan suara jantung tidak mempengaruhi perubahan amplitudenya. Masuk ke tahap ekstraksi ciri, yaitu menggunakan metode Fast Fourier Transform. Nah, pada proses ini data yang telah dilakukan untuk pemotongan dan normalisasi kemudian didapatkan nilai rata-rata frekuensinya menggunakan metode Fast Fourier Transform itu sendiri. Nah, frekuensi suara jantung normal memiliki rata-rata frekuensi 0 sampai 200 Hz, sedangkan suara jantung murmur memiliki rentang frekuensi lebih dari 200 Hz, akan tetapi kurang dari 1000 Hz. Nah, frekuensi di atas 1000 Hz itu adalah rata-rata gelombang amplitude yang bernilai sekitar 0 atau cenderung konstan. Jadi, di sini terdapat ada 5 jenis suara, contoh suara murmur, yaitu ada acute pericardic, aortic, arterial, sampai dengan extend. Nah, di sini terdapat nilainya di atas 200 Hz semua, yaitu menjelaskan bahwa data tersebut adalah data suara murmur. Nah, hal ini berguna agar pada proses ekstraksi ciri hanya range frekuensi dan energi paling maks yang diambil cirinya. Jadi, proses perekaman suara disimpan dalam bentuk digital berupa gelombang spektrum suara yang berbasis frekuensi, sehingga lebih mudah dalam menganalisis spektrum frekuensi suara yang telah direkam, karena dengan menggunakan ekstraksi ciri FFT bisa menghasilkan spektrum frekuensi dan amplitude secara cepat dengan menggunakan maks spektrumnya. Jadi, sebuah sinyal yang kompleks bisa diketahui dengan mudah sehingga pengolahan sinyal selanjutnya bisa dilakukan dengan baik. Jadi, ketika kita tahu frekuensinya berapa, segala macamnya berapa, jadi pada saat klasifikasinya lebih mudah lagi metode LVQ untuk mengklasifikasikannya. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita masuk ke tahap klasifikasi. Metode yang digunakan untuk klasifikasi ini yaitu Learning Vector Quantization. Nah, latihan dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan nilai 100%. Parameter pada proses pelatihan yang optimal seperti ada hidden layer-nya, learning rate-nya, epoch-nya, dan goals-nya. Nah, metode LVQ ini adalah metode pengelompokan di mana target setiap kelompok atau jumlah sudah ditentukan. Jadi, suatu lapisan kompetitif akan secara optimal belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Nah, kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antar vektor-vektor inputnya. Misalkan contoh, jika ada 2 vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor tersebut ke dalam kelas yang sama. Nah, jadi minusnya jika misalkan karena cara kerjanya seperti itu, dapat dianalisa mengapa hasil dari klasifikasi saya ini kurang baik, karena semakin banyak kelas yang diklasifikasikan akan mempengaruhi nilai akurasinya. Jadi di sini saya coba dengan berbagai macam kelas. Yang pertama saya memakai dengan 3 kelas. Saya
ubah iterasinya 20, learning rate-nya 0,2, terus neuronnya 100, akurasinya mendapatkan nilai 100%, untuk latihnya, data ujinya 100%, untuk 3 kelas. Lalu saya coba ke 5 kelas, iterasinya 20, learning rate-nya 0,3, neuronnya 30, akurasinya untuk data latih 80%, dan akurasi data ujinya 80%. Lalu saya coba meningkat ke 10 kelas dengan iterasi 20, learning rate 0,2, neuron 30, didapatkan akurasi latih 37,5%, lalu akurasi uji 40%. Lalu kita coba ke 15 kelas dengan iterasi yang masih sama 20, learning rate 0,2, neuron 15, akurasi data latihnya 13,3%, dan akurasi data ujinya 13,3%. Lalu masuk ke 20 kelas, yaitu iterasinya dengan iterasi 20, learning rate 0,05, neuronnya 60, dapatkan akurasi latih 5%, akurasi uji 5%. Lalu terakhir ke 23 kelas dengan iterasi 20, learning rate 0,1, neuron 4, akurasi latihnya 8,7%, dan akurasi ujinya 8,7%. Lalu masuk ke hasil percobaan berbagai metode lainnya. Jadi di sini karena saya mendapatkan hasil akurasi dari klasifikasi learning factor quantization yang kurang baik, saya mencoba dengan berbagai macam metode lainnya. Yang pertama, ini hasil dari metode saya sendiri, yaitu FFT dengan Alfiki, mendapatkan trainingnya 8,6%, testingnya 8,6%. Itu untuk 23 kelas. Lalu saya coba cross dengan klasifikasi menggunakan BP, didapatkan trainingnya itu adalah 80% dan testingnya 80%. Lalu saya coba lagi menggunakan metode teman saya, partner saya, PSD, untuk ekstraksi cirinya PSD, lalu klasifikasinya menggunakan metode saya. Untuk mengetahui sebenarnya yang salah ini adalah ekstraksi cirinya atau klasifikasinya, lalu didapatkan training 4,3% dan testingnya 4,3%. Lalu saya coba menggunakan ekstraksi ciri dengan metode saya, yaitu FF Fourier Transform dengan klasifikasinya PNN, didapatkan trainingnya 61% dan testingnya 47%. Lalu di sini saya coba menggunakan metode baru, yaitu PSD dan PNN, didapatkan trainingnya 100% dan testingnya 86%. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa presentasi keberhasilan menggunakan metode FFT dan Alfiki sebesar 8,6%, begitu juga untuk klasifikasikan menggunakan data latih sebesar 8,6%. Nah, jadi untuk presentasi keberhasilan setiap kelas-kelasnya dengan 3 kelas yaitu 100%, dengan 5 kelas yaitu 80%, dengan 10 kelas yaitu 37,5%, dengan 15 kelas yaitu memiliki tingkat keberhasilan 13,3%, 20 kelas 5%, dan 23 kelas memiliki tingkat keberhasilan sebesar 8,6%, sehingga metode Alfiki kurang cocok untuk mengklasifikasikan banyak kelas. Terbukti semakin banyak kelas yang diuji, maka semakin kecil presentasi keberhasilan yang dicapai oleh learning factor quantization ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.